Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Nama saya Muhammad Nurul Fajar dengan NPM Ahirs 037 dari kelas B Ganjil. Kali ini kita bakal berbicara kembali mengenai marketing and corporate governance. Saya tidak sendirian di sini, ada kawan-kawan saya. Yang pertama ada Agam Ramadan Al-Bandari, kemudian ada Diki Hidayat, kemudian ada Ferdo Fatur Rahman Asidik, kemudian ada Ines Syarifah, dan yang terakhir Muhammad Nurul Fajar. Buku pertama, chapter yang ketiga, membahas mengenai sistem informasi dan pemasaran dan intelijen pemasaran. Sistem informasi pemasaran dan intelijen pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau MIS adalah seperangkat orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan, tepat waktu dan akurat kepada para pengambil keputusan pemasaran. Kemudian ada 4 poin dari inti MIS ini sendiri. Yang pertama ada sistem riset pemasaran, kemudian ada peramalan dan pengukuran permintaan, kemudian ada menganalisis lingkungan makro, dan kemudian ada proses riset pemasaran. Kemudian dalam proses riset pemasaran ada beberapa step by step. Step yang pertama yaitu tentukan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Di step yang kedua adalah kembangkan rencana penelitian. Kemudian di step yang ketiga ada kumpulkan data. Step yang keempat ada analisis informasi. Yang step kelima ada sajikan temuan. Dan step yang terakhir yaitu buat keputusan. Kemudian masuk ke dalam buku yang kedua, chapter yang keempat, yaitu riset pasar. Riset pasar ada poin pertama yaitu pengetahuan adalah kekuatan. Dalam pengetahuan adalah kekuatan ini ada 2 poin inti yaitu disrupsi dan riset pasar. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Kemudian di poin yang kedua ada keputusan berbasis bukti, pembuatan dan pemasaran. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses riset pasar. Ada 7 langkah utama dalam langkah-langkah ini. Langkah yang pertama adalah tentukan masalah penelitian. Langkah yang kedua adalah tentukan desain penelitian. Langkah yang ketiga adalah pilih metode untuk mengumpulkan data primer. Kemudian langkah yang keempat adalah rancangan sampel. Kemudian langkah yang kelima adalah kumpulkan data. Langkah yang keenam adalah analisis dan interpretasikan data. Langkah yang ketujuh adalah siapkan laporan penelitian. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu ada merek Anda, karir, dan informasi dalam penelitian magang. Masuk ke dalam buku yang ketiga, chapter yang keempat, melakukan penelitian pemasaran. Melakukan penelitian pemasaran, yaitu melalui ruang lingkup pemasaran riset. Ada 3 poin inti. Poin yang pertama adalah pentingnya wawasan pemasaran. Kemudian ada poin kedua yaitu sistem yang melakukan riset pemasaran. Poin yang ketiga mengatasi hambatan dalam menggunakan riset pasar. Kemudian ada proses penelitian pemasaran. Proses penelitian pemasaran ada 6 poin inti. Poin yang pertama adalah definisi masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada kembangkan rencana penelitian. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Yang keempat ada analisis informasi. Kemudian menyajikan temuan dan membuat keputusan. Mengukur produktivitas pemasaran juga memiliki 2 poin inti, yaitu metrik pemasaran dan model campuran pemasaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.